وبركاته. Salam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala bihi waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini termasuk diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat menjalankan kewajiban yang sholat subuh berjamaah dan kemudian lanjutkan kalian semua. Kemudian hikmah iman dan Islam yang semoga senantiasa tertanam kuat di dalam diri kita masing-masing. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada dengan alam pemimpin umat uswatun hasanah baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in pada penerusnya, pada alim ulama. Kita berharap dibagi daripada golongan umat Muhammad SAW yang terus mengikuti jalan kebenarannya, jalan kebaikannya, jalan dakwahnya, jalan perjuangannya, dan semoga kita juga berharap mendapatkan syafaatul uzma daripada beliau Muhammad SAW di yaumil qiyamah. Baik, langsung saja sekilas tentang bagaimana kesempurnaan Rasulullah SAW dalam hal mengajar sebagai seorang guru dan mu'aliman, dan akhlak beliau yang agung. Ya, kita tahu bahwasanya akhlak Rasulullah SAW adalah akhlakul Quran. Jadi kalau pahamnya Quran ya Rasulullah SAW. Beliau mengajar dan juga mendidik para sahabat dengan sangat baik sehingga menghasilkan generasi-generasi yang terbaik kelak. Guru kebaikan ini yaitu Rasulullah SAW, orang yang buta huruf, tidak bisa baca dan tulis, namun Allah SWT telah mengaruniakannya beliau ilmu yang tidak bisa disamai oleh seorang manusia manapun dan kapanpun, kapanpun tidak ada yang menyamai beliau. Bagaimana cara pengajarnya dan bagaimana akhlak beliau, Allah SWT telah menyempurnakan kenikmatan tersebut pada beliau, kepribadian yang unik, yang lengkap dan tiada duanya. Ya, Allah SWT berfirman, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan Allah telah mengajarkan kepadamu, ya, Muhammad SAW, apa yang belum kamu ketahui, dan karunia Allah sangat besar atasmu. Bahasa Al-Nisa ayat 113. Maka beliau bangkit dari masa jahiliyah Arab itu untuk menyebarkan ilmu di kalangan manusia dan menyiarkannya di kalangan mereka bahkan sampai sekarang. Ya, terus belajar diberikan oleh para ulama, ya. Ulama warasatul anbiya, ya. Ulama itu waris para nabi, mengajarkan dan juga menyebarkan Islam di seluruh muka bumi ini. Dia adalah guru kebaikan pertama di dunia dalam hal bagusnya penjelasan, nasihat lisan, penjelasan tutur kata, metode yang mengagumkan, kelembutannya, nasihatnya, spirit, semangatnya dalam yang bersinar, lapangan dada, kelembutan hati, dan melimpahkan belas kasihan. Dan bijaksana dalam ketegasan, besarnya perhatian, tingginya kecerdasan dan pengawasan yang maksimal, serta ramah kepada manusia. Sampai-sampai beliau pun sendiri bersabda, innama bu'istu mu'alliman. Sesungguhnya aku Rasulullah diutus sebagai seorang guru. Kemudian berikutnya peringatan Rasulullah SAW dari ilmu yang tidak bermanfaat. Muslim meriwayatkan dari Zaid bin Arqam, dikatakan Rasulullah SAW yaqul, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', min nafsin la tasba', min da'watin la yustajabu laha. Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat, min qalbin la yakhsha',
dari hati yang tidak puas, tidak cukup, tidak khusyuk, dan dari wamin nafsin la tasbah, dari nafsi, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Minta matiin lagi saja aku dah. Tidak tahu bahwa saya ya semoga pasti dikabulkan. Cuma tidak kemungkinan, kalaupun belum dikabulkan maka nanti, kalaupun tidak, kita tidak tahu bahwa saya itu mungkin diganti yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalaupun tidak mendapatkan di dunia maka akan diberikan di akhirat kelak, di surga. Rasulullah SAW bilang, guru ya, semua perilakunya dan perkataannya, doa beliau tadi kita merupakan pengajaran bagi setiap orang alim maupun semua orang yang sedang belajar, bahwa hendaknya mereka tidak pelajari atau mengajarkan ilmu kecuali yang dalamnya terdapat manfaat untuk mereka. Yang harus itu menurut neraca syariat. Ilmu yang bahaya itu ya yang tidak berbahaya, tidak menimbulkan bahaya bagi orang lain ya. La doror wala diror, jangan kalian buat yang bahaya, jangan membahayakan orang lain. Maka ilmu itu tercela. Karena apa yang tercela itu yang menurut syariat tercela. Kalau menurut syariat terpuji, maka itu terpuji. Maka harus dihindari dari ilmu-ilmu yang tercela tersebut. Dari ilmu seperti ini harus dihindari dan harus memperdalam lagi ilmu-ilmu yang syariat. Ini itu yang bisa saya sampaikan. Maksud atas perhatian, mohon bila ada kesalahan. Semoga kita disampaikan di sampai bulan Ramadan ya. Allahumma shalli ala Ramadan, Allahumma shalli ala Ramadan, Allahumma shalli ala Ramadan. Semoga kita disampaikan selamat sampai bulan Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Demikian kawan semua berseluruh, habis speaking pengajian Sabtu subuh, Sabtu ke 212. Alhamdulillah.